Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Niki Sylvia Susilawati dari SDN Pacet 1 Kecamatan Kertasari. Sekarang saya akan mereview buku yang berjudul Andai Itu Rumahku dengan menggunakan metode AIS. A. Alasan. I. Isi. H. Hikmah. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini memberi gambaran kepada anak-anak bahwa kebahagiaan tidak dapat diukur dengan harta benda. Kebahagiaan dapat dicapai dengan adanya rasa syukur. Karena Allah Maha Adil. Setiap manusia diciptakan dengan kondisi masing-masing. Ada yang lahir dari keluarga yang serba kecukupan, bahkan lebih. Ada juga yang kekurangan. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan normal. Apa jadinya jika di dunia ini semua orang diciptakan dalam keadaan kaya? Tentu kehidupan akan kacau. Kemudian, dari cerita di dalam buku ini, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Ini alasan kenapa saya memilih mereview buku ini. Kemudian, isi. Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Melati. Melati memandangi halaman majalah. Dibuka majalahnya, ada gambar sebuah rumah yang besar dan megah. Tanahnya luas dengan aneka bunga yang indah. Kemudian perabotannya pun serba mahal dan juga mewah. Andai itu rumahku, rumah Melati di dalam hatinya. Dia membayangkan rumah yang besar tersebut, rumahnya. Banyak pelayan yang siap melayaninya, yang sigap melayani segala kebutuhan yang Melati perlukan. Kemudian Melati tersadar. Melati kembali ke rumahnya, melihat rumahnya yang kecil, yang sangat sederhana. Kemudian melihat di setiap pojok ruangannya tidak ada barang yang mewah, tidak ada barang yang megah. Rumahnya kecil dan sangat sederhana. Tak lama kemudian, Melati dipanggil oleh ibunya. Melati, nanti liburan sekolah kita ke rumah Bude Ratna ya. Sontak wajah Melati ceria. Wajah Melati gembira. Dia membayangkan rumah yang ada di majalah tersebut, rumah impiannya. Melati tidak sabar ingin segera ke rumah Bude Ratna yang ada di kota. Karena Bude Ratna adalah orang kaya, rumahnya besar, bertingkat 2. Tak lama kemudian liburan pun tiba. Melati ke rumah Bude Ratna. Dia langsung melihat rumah Bude Ratna yang besar, megah, dan berlantai 2. Melati bermain dengan anaknya Bude Ratna yang bernama Ina. Melati pergi ke kamar Ina, mereka bermain bersama. Melati melihat kamar Ina begitu besar, begitu megah, banyak mainan-mainan, mulai dari boneka yang kecil sampai boneka yang besar. Setelah mereka bermain, tak lama kemudian Bude Ratna memanggil Melati dan Ina. Melati, Ina kesini, bantu Bude untuk membersihkan rumah. Dengan sigap, Melati langsung mengambil alat kebersihan. Karena Melati sudah terbiasa di rumahnya membersihkan rumah. Melati membawa sapu, membawa lapel, membawa kemoceng.
Melati dan Ina membersihkan rumah Bude Ratna. Tidak sengaja, Melati menyenggol vas bunga yang ada di rumah Bude Ratna. Melati, teriak Ina. Awas, itu vas pecah. Melati terkejut. Itu vas bunga sangat mahal harganya. Kemudian kalau pecah bagaimana nantinya? Alhamdulillah vas bunga tidak sampai pecah. Kemudian Melati dan Ina kembali bermain di halaman rumah Ina. Melati berpikir, kenapa di daerah kota tetangga tidak saling tegur sapa. Kemudian banyak pembatas seperti pagar yang tinggi. Jadi pembatas antara dengan tetangga tidak saling tegur sapa. Tidak seperti di kampungnya, para tetangga saling tegur sapa, kemudian anak-anaknya main bersama. Kemudian Melati juga berpikir, rumah Melati tidak luas halamannya, namun terlihat indah karena dipenuhi aneka bunga. Ibu sangat pandai merawat dan menatanya. Sekarang Melati sadar kebahagiaan bukan pada rumah yang besar. Yang penting selalu melapangkan hati, bersyukur menerima keadaan diri. Ini adalah isi dari buku yang berjudul Andai Itu Rumahku. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari buku ini, jadi kita diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda. Itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi makhluk yang istimewa. Namun ada kalanya kita kurang bersyukur. Tak jarang manusia sering melihat ke atas. Andai kita jadi orang kaya, andai rumah kita besar, kita harus bersyukur. Kita ini lebih beruntung. Kita punya rumah, bisa berteduh, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Lihat di bawah kita, tidak punya rumah, kedinginan, kehujanan, kepanasan. Jadi apa yang menurut kita menyenangkan belum tentu baik bagi kita. Sebaliknya, apa yang kita anggap kurang menyenangkan ternyata dapat mengajari kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita harus lebih bersyukur dan bangga dengan keadaan diri sendiri. Syukuri apa yang ada, karena itulah karunia terbaik yang Allah berikan kepada kita. Demikian review buku dengan metode AI yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam